Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resumen dari saya, yaitu dari buku Teori Kesusastraan by Rene Welek Austin Warren, dari bab 3 sampai bab 4. Bab 3 yang berisikan fungsi sastra dan bab 4 yang berisikan teori, kritik, dan sejarah sastra. Saya harap teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari saya, dan saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Selamat mendengar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu fungsi sastra. Fungsi sastra dan sifatnya itu tidak dapat dipisahkan. Ada juga karya sastra tidak mempunyai fungsional. Agak sulit kita menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tentang karya sastra, sifat sastra. Tetapi kita mempelajari sejarah sastra secara estetika. Kalau kita mempelajari sejarah secara estetika, itu tidak banyak berubah, seperti istilah-istilah konseptual yang umum. Formula Horace ini akan banyak membantu kalau kecukupannya kita perluas, sehingga meliputi gaya dan kecenderungan dalam sastra. Misalnya dalam sastra Romawi dan Renaissance. Suatu karya berfungsi sesuai dengan sifatnya. Kedua segi yaitu kesenangan dan manfaat, bukan hanya harus ada, melainkan harus saling mengasihi. Ahli tipologi sastra menengok ke doktrin Horace dan ke tipe-tipe yang sering jadi patokan drama komedi Romawi, misalnya tokoh pengadu, sombong, tokoh pelit, tokoh pemborong. Salah satu nilai kognitif drama dan novel adalah segi psikologinya. Novelis dapat mengajarkan lebih banyak tentang sifat-sifat manusia daripada psikologi. Baiklah, setelah kita mengetahui bahwa sastra mempunyai banyak kemungkinan, fungsi dan utamanya adalah kesetiaan pada sifat-sifatnya tersendiri. Teori, kritik, dan sejarah sastra. Setelah memahami fungsi sastra, kita harus memahami teori, kritik, dan sejarah sastra. Istilah yang digunakan untuk ilmu sastra yaitu literary scholarship dan filologi. Namun filologi terlalu luas sehingga menimbulkan pengertian lain. Filologi sering dikaitkan dengan studi linguistik, tata bahasa, historis, dan bahasa kuno karena menurut etimologinya. Gambaran tentang kesusastraan terpecah-pecah dan akhirnya tidak terbentuk lagi. Perbedaan ini sangat jelas, namun ketiga perbedaan itu tidak dapat dipisahkan dan tidak memungkinkan kita menghilangkannya. Dalam menyusun sejarah, seperti penentuan tanggal merupakan penilaian karena sejarawan menyeleksi beribu-ribu judul dan peristiwa. Hal yang paling mudah menyusun catatan penerbit buku tahunan. Hal yang harus diperhatikan adalah memisahkan kritik sastra dan sejarah sastra sangatlah dikerugikan untuk kedua. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman dan Bapak Alfian telah mendengarkan dan menonton video saya sampai akhir. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.